20년 후에다. 거기 오늘이 며칠이라고 했지? 내가 말이야. 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengklik video ini. Balik lagi bersama gue Erlangga, dan di malam minggu ini gue akan menceritakan film horor Netflix yang berjudul The Call. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tidak sengaja menemukan telepon tua di rumah masa kecilnya. Seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan sebuah panggilan yang dimana panggilan tersebut berasal dari rumah yang sama, namun dari tahun yang berbeda. Sutradara film ini tuh tadinya ngebuat jadwal kalau film The Call mau ditayangin di bioskop waktu bulan Maret kemarin. Tapi karena COVID ini belum tuntas, akhirnya film The Call nggak jadi dirilis di bioskop. Makanya gue pengen ngingetin ke kalian semua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke gak? Sekarang kita lanjut ke pembahasan film ini. Di dalam film ini tuh ada dua aktor yang menjadi peran penting di dalam ceritanya. Yang pertama, ada seorang wanita yang bernama Seyun yang hidup di masa sekarang. Dan kedua, namanya itu Yongsuk yang hidup di masa lalu. Lebih tepatnya itu dia hidup di tahun 1999. Mereka terpisah 2 dekade, tapi terhubung melalui telepon tua tanpa kabel. Film ini bermula pada tahun 2019. Kim Se-yoon saat itu kehilangan ponselnya saat sedang pulang ke kampung halamannya di perdesaan untuk mengunjungi ibunya yang sakit. Saat dia sedang jalan, tak sengaja dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Paman Sung-ho, yang merupakan penjual stroberi di pedesaan tersebut. Tak lama setelah itu, sampailah Seyun ini di rumahnya yang berukuran besar, namun seperti tidak terurus, karena benar-benar dekil banget. Terus tiba-tiba dia nemu telepon nirkabel yang berusia puluhan tahun. Dan lewat telepon itu juga, dia nerima panggilan dari seorang wanita yang tidak dia kenali. Perempuan tersebut meminta tolong sambil menangis dan mengatakan bahwa dia disiksa oleh ibunya. Namun si Seyun ini mengatakan bahwa kamu salah sambung. Kemudian Seyun bertemu dengan ibunya yang sudah lama ia tak kunjungi. Dikarenakan sepertinya si Seyun ini mempunyai masa lalu yang buruk terhadap ibunya. Setelah itu, ia masuk lagi ke dalam rumahnya, dan lagi-lagi, dia dihubungi oleh perempuan tadi yang menggunakan telepon nirkabel. Perempuan tersebut kali ini memberikan alamat rumahnya, supaya si Seyun ini dapat menolong dia. Tetapi lagi-lagi si Seyun ini mengatakan bahwa kamu salah sambung. Ketika malam tiba, saat Seyun sedang keliling rumah yang besar itu, tak sengaja dia menemukan bingkai foto keluarganya yang jatuh entah karena apa. Tanpa lama Seyun ini langsung membenarkan foto tersebut menggunakan paku serta palu. Tetapi dia merasa aneh karena dinding fotonya itu tipis banget, nggak ada semen. Terus akhirnya si Seyun ini memutuskan membongkar paksa dinding tersebut. Dan dia menemukan lorong bawah tanah di balik dinding tersebut. Di dalamnya ada kursi yang di atasnya itu ada boneka, serta box yang di dalamnya itu seperti peralatan perdukunan. Dan ada buku diari seseorang serta foto perempuan. Keesokan harinya, Seyun ini bertanya kepada pamannya itu tentang foto wanita tersebut. Dan ternyata wanita itu bernama Yongsuk yang fotonya itu diambil pada tanggal 26 November 1999. Yang dimana kata pamannya itu, ibu Yongsuk adalah seorang dukun. Setelah itu, Seyun masuk kembali ke dalam rumahnya. Dan lagi-lagi, dia menerima panggilan dari telepon nirkabel tersebut. Kali ini Seyun jadi tahu kalau yang nelpon itu namanya Yongsuk. Tetapi kali ini Yongsuk menelpon dia pada saat dia sedang disiksa oleh ibunya. Anehnya, di saat rumah Yongsuk sedang terbakar,
tanpa diduga tangga rumah Seun juga ikut terbakar. Dan setelah kejadian itu, Seun segera menghubungi Yong-suk kembali, serta menjelaskan bahwa sepertinya mereka berada di rumah yang sama, tapi dari tahun yang berbeda. Awalnya Yong-suk tidak percaya atas perkataan si Seun, tapi si Seun itu menguatkan perkataannya, dan ia memberitahu bahwa Yong-suk akan ada kecelakaan pesawat di dekat bandara Gingbok. Dan hal tersebut benar-benar terjadi. Pesawatnya itu beneran jatuh di saat Yong-suk itu sedang makan malam dengan ibunya. Setelah itu, keduanya itu menjadi akrab karena dapat berkomunikasi melalui telepon nirkabel itu. Mereka saling bertukar informasi tentang kehidupannya antara masa kini dan juga masa lalu. Yong-suk adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama ibu angkatnya yang merupakan seorang dukun. Sementara itu, ayahnya Seun telah meninggal dunia dikarenakan kebakaran rumahnya yang katanya disebabkan oleh ibunya yang lupa mematikan kompor. Terus di tanggal 21 November 1999, keluarga Seun kecil itu datang ke rumah Yong-suk untuk melihat-lihat rumahnya. Yang entah karena hal apa, ibu tirinya Yong-suk malah ingin menjual rumahnya. Tapi ternyata di sanalah Yong-suk menyadari bahwa itu adalah keluarga Seun. Kemudian Yong-suk ini langsung menghubungi Seun di masa depan untuk memberitahu bahwa pada saat itu keluarganya sedang datang ke rumahnya, yang tentunya ayahnya Seun ini masih hidup. Saat Seun mendengar suara ayahnya, ia langsung menangis karena dia itu benar-benar rindu banget sama ayahnya. Terus di tanggal 27 November, Yong-suk membuat rencana untuk mencoba menyelamatkan ayahnya Seun dari kebakaran saat itu. Atas informasi yang diberikan Seun, Yong-suk langsung menyelinap keluar rumah untuk mencegah kebakaran yang menewaskan ayahnya Seun. Kemudian Yong-suk berhasil mematikan kompornya tepat sebelum kebakaran terjadi. Dan seketika kehidupan Seun benar-benar berubah drastis. Orang tuanya itu masih hidup dan terlihat sangat sehat sekali. Serta rumah Seun juga berubah menjadi rumah yang mewah di tahun 2019. Mereka pun menjadi teman akrab dan saling bercerita tentang kehidupan mereka melalui telepon nirkabel itu. Serta mereka berbagi kesenangan, mulai dari Seun memberikan lagu terbaru milik salah satu penyanyi yang disukai Yong-suk. Dan juga mereka berbagi cemilan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tetapi di saat Seun sedang menjalani harinya dengan begitu bahagia dengan keluarganya, ternyata Yong-suk ini malah sedang disiksa oleh ibu tirinya. Yang dimana di saat ibunya menyiksa Yong-suk, ia mendapatkan gambaran bahwa Yong-suk akan melakukan kejahatan di masa depan. Kemudian ibu tirinya itu meninggalkan Yong-suk untuk membeli sesuatu. Sementara itu, ketika Seun sedang bermain laptop, tak sengaja dia menemukan artikel tentang ibunya Yong-suk yang akan ditangkap oleh pihak berwajib. Yang disebabkan karena dirinya itu membunuh anak tirinya, yang pastinya anak tirinya itu adalah Yong-suk. Hal tersebut membuat Seun melaporkan kepada Yong-suk dan menjelaskan bahwa di masa depan dia telah meninggal dunia yang disebabkan oleh ibu tirinya. Ketika ibu tirinya masuk ke dalam kamarnya, tanpa basa-basi dia langsung menusuk tubuh Yong-suk yang berada di atas kasur. Ternyata yang ibu tirinya tusuk itu adalah boneka milik si Yong-suk. Terus sementara itu, Yong-suk mengumpat di balik pintu kamarnya. Kemudian dia bertanya kepada ibunya, "Kenapa ibu ingin membunuhku?" Terus ibunya itu menjawab bahwa dirinya mendapatkan ramalan yang mengatakan ada beberapa kematian di masa depan yang disebabkan oleh engkau. Yang sehingga sang ibu mau tidak mau harus membunuh anaknya sendiri, agar tidak memberikan dampak buruk bagi masa depan. Setelah ibunya mengatakan hal itu, tanpa basa-basi, Yong-suk langsung membunuh ibu tirinya menggunakan hydran yang dia pegang. Terus Yong-suk ini langsung ngasih tahu ke Seun kalau dia itu masih hidup.
Tapi dia itu tidak mengatakan bahwa dia telah membunuh ibu tirinya. Setelah itu, Paman Sung Ho datang ke rumahnya Seyun untuk memberikan stroberi hasil panennya. Yang ternyata saat itu juga Paman Sung Ho berkunjung ke rumahnya Yong-suk untuk memberikan hasil panennya. Tapi saat di sana, Paman Sung Ho muda tanpa sengaja membuka kulkas yang ternyata di dalamnya sudah ada beberapa kantong plastik hitam. Yang di dalamnya adalah sebuah potongan tubuh milik ibunya Yong-suk. Yang membuat Yong-suk ini mau tidak mau membunuh Paman Sung Ho muda agar dirinya itu tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Terus kematian Paman Sung Ho di masa lalu membuat semua hal berubah di masa depannya. Saat Seyun turun ke lantai bawah, dirinya itu tidak melihat lagi Paman Sung Ho. Kedua orang tuanya juga tidak menyadari tentang keanehan itu. Terus Seyun ini langsung ngecek kan ke kebun milik Paman Sung Ho. Dan ternyata kebun milik pamannya itu hilang seketika. Karena Seyun ini masih bingung, dia langsung bertanya ke kantor polisi tentang pamannya itu. Terus kemudian polisinya ini menjelaskan bahwa Paman Sung Ho sudah meninggal dunia sejak lama. Untuk menguatkannya lagi, polisi tersebut mengambil buku yang di dalamnya itu berisikan catatan laporan bahwa Yong-suk telah membunuh Paman Sung Ho. Terus di tahun 1999, ternyata polisi muda juga mengunjungi rumahnya Yong-suk untuk bertanya tentang orang yang hilang. Lalu Yong-suk ini menceritakan tentang alibinya. Dan ternyata polisi tersebut mencatat semua jawaban Yong-suk di buku yang telah dia bawa. Setelah itu, Yong-suk menelpon Seyun dan Seyun ini langsung memberitahu bahwa Yong-suk akan ditahan seumur hidup oleh polisi. Kemudian Yong-suk ini meminta bantuan kepada Seyun untuk mencoba memberitahu apa penyebabnya. Penyebab bukti yang telah ditemukan oleh polisi. Nah, tetapi si Seyun ini tidak menjawab pertanyaannya itu. Terus dia langsung mematikan telepon nirkabelnya itu. Dan hal tersebut membuat Yong-suk benar-benar marah sekali. Terus beberapa lama kemudian, keberuntungannya ini datang ke pihak Yong-suk. Yang dimana pada saat itu, Seyun kecil dan sang ayahnya itu datang ke rumah Yong-suk untuk mengobrol dengan ibunya perihal jual rumahnya itu. Yong-suk berbohong kepada ayahnya Seyun dengan berkata bahwa ibunya itu sedang tertidur pulas di lantai atas. Kemudian Yong-suk mempersilahkan mereka berdua untuk masuk terlebih dahulu. Sementara di masa depannya itu, Seyun sedang belajar mengemudi mobil bersama ayahnya dan tanpa diduga, tiba-tiba ayahnya Seyun itu menghilang begitu saja. Dan ternyata hal itu disebabkan karena Yong-suk membunuh ayahnya Seyun di tahun 1999. Kemudian Seyun ini kembali ke rumahnya yang benar-benar beda dari sebelumnya. Rumahnya itu kembali tidak mewah lagi. Terus ketika dia masuk ke dalam, langsung ada bunyi telepon di sana dan tanpa basa-basi, dia langsung mengangkat telepon tersebut. Ternyata panggilan itu dari Yong-suk. Seyun langsung marah dan kesal karena si Yong-suk ini telah membunuh ayahnya. Sementara Seyun kecil itu disandra di ruang bawah tanah. Yong-suk menyuruh Seyun untuk mencari tahu apa penyebabnya dia telah ditangkap polisi. Dan memberikan waktu 1 jam kepada Seyun untuk mencari jawabannya. Awalnya si Seyun ini memberikan informasi palsu kepada si Yong-suk agar si Yong-suk itu mati terbakar. Lalu beberapa saat kemudian, Seyun yang masih gelisah itu mendapatkan panggilan yang ternyata Yong-suk itu masih hidup. Hal itu membuat Yong-suk marah dan membalas kebohongannya si Seyun dengan cara dia menyiram air panas ke tubuh Seyun kecil. Kemudian, Seyun yang ada di masa depan itu seketika merasakan luka bakar baru di tubuhnya. Tak lama kemudian, Seyun berhasil mengendalikan rasa sakitnya itu. Dan dia langsung berlari ke kantor polisi yang telah dia kunjungi sebelumnya. Tapi di sini terkuak fakta baru tentang kebakaran rumahnya Seyun yang diceritakan oleh Yong-suk
yang dimana pada saat itu dia berhasil datang ke rumahnya Seon sebelum kebakaran terjadi. Tapi sebelum kebakaran tersebut terjadi, ternyata bukan disebabkan oleh ibunya, melainkan oleh si Seon sendiri, yang menghidupkan kembali kompornya, padahal sebelumnya ibunya itu telah mematikan kompornya itu. Lalu si Seon ini berbohong kepada polisi tentang kelalaian tersebut, dan dia membuat ibunya menjadi kambing hitam. Kemudian saat Seon sampai di kantor polisi, dia langsung mengambil buku catatan sebelumnya yang dimana di sana isi buku catatan tersebut langsung dia kasih kepada Yongsuk tentang apa yang telah dituliskan oleh polisi. Hal tersebut membuat Yongsuk berhasil mengambil barang buktinya itu yang ternyata barang buktinya itu adalah pisau bekas pembunuhan dirinya yang tanpa sengaja ditemukan oleh pria tua pemungut barang bekas yang biasanya itu datang ke rumah sekitaran Yongsuk. Semenjak kejadian itu, Yongsuk telah mengubah masa depannya. Buku milik polisi tiba-tiba sudah tidak menampilkan lagi kasus milik Yongsuk. Rumah tua di masa depannya secara tiba-tiba berubah menjadi sebuah rumah yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali perabotan. Yang diduga itu adalah kulkas yang berisi korban-korban yang telah dibunuh dan dimutilasi oleh Yongsuk. Kemudian Seon di masa depan ini langsung lari dari rumah tersebut. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah buku catatan milik polisi yang ternyata di dalamnya itu ada tulisan berupa sang polisi muda bersama ibunya yang sedang mengunjungi rumah Yongsuk untuk mendapatkan sebuah informasi tambahan tentang Seon dan ayahnya yang telah menghilang. Hal itu membuat Seon di masa depan kemudian kembali lagi ke dalam rumah itu. Yang untungnya kali ini di sana ternyata Yongsuk sedang keluar rumah yang entah karena apa. Kemudian Seon ini langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari telepon nirkabelnya. Sementara di sisi lain, ibunya Seon ini juga kembali mengambil telepon milik Yongsuk muda, yang sebelumnya dia tidak memberikan izin, tetapi karena ada polisi, akhirnya diberi kasih. Yongsuk yang mendapatkan panggilan tersebut pun kemudian memberitahu ibunya untuk segera keluar dari rumah itu. Tapi tanpa diduga, saat dia sedang mengobrol, tiba-tiba Yongsuk masuk dan memukul kepalanya Seon. Sang ibu yang mendengarkan pun kemudian langsung menjelaskan kepada polisi tentang yang telah dia dengar. Tapi di sanalah Yongsuk muda mau tidak mau harus membunuh polisi tersebut. Ibu Seon ini langsung ketakutan dan dia langsung lari ke lantai atas. Sementara Seon di masa depan bertengkar dengan Yongsuk untuk memperebutkan telepon nirkabelnya itu. Yang untungnya kali ini Seon dapat berhasil mengambil teleponnya itu. Dan dia langsung berlari ke lantai atas juga. Sekarang keduanya itu berhasil bersembunyi di salah satu ruangan. Dan mereka saling berhubungan lewat telepon nirkabelnya itu. Sementara Yongsuk di masa lalu dan di masa depan sedang berusaha untuk masuk ke dalam ruangannya. Tapi sayangnya saat ibunya sedang membela dirinya, tanpa diduga, dia mendengarkan suara tangisan dari Seon kecil. Kemudian bodohnya ibunya ini langsung menghampiri anaknya itu, yang sudah pasti itu adalah jebakan dari Yongsuk. Sementara di masa depannya, Yongsuk belum berhasil membuka pintu ruangannya itu. Seon yang tidak mempunyai senjata hanya bisa berdiam diri saja sambil menunggu hasil dari ibunya di masa lalu. Tapi untungnya sang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya itu langsung melawan balik serangan dari Yongsuk. Yang untungnya ibunya itu berhasil menjatuhkan Yongsuk dari lantai 2. Tetapi bersamaan dengan dirinya. Hal itu mengakibatkan Yongsuk di masa depan secara tiba-tiba menghilang dari hadapannya Seon. Seon yang menyadari bahwa baju dan rumahnya itu telah berubah, segera berlari keluar dan mengunjungi pemakaman. Yang untungnya saat si Seon ini sedang menangis, tiba-tiba saja sang ibu datang dan memanggil Seon dengan tubuhnya itu yang sudah memiliki bekas sayatan pisau. Kemudian Seon ini menyadari bahwa sang ibu telah mengalahkan Yongsuk di masa lalu. Dan film pun benar-benar berakhir dengan mereka berdua yang sedang berjalan untuk pulang. Namun, di tengah kredit scene, Yongsuk yang ada di masa depan itu
memberi tahu Yongsuk yang ada di masa lalu agar dirinya itu harus berjaga-jaga karena dia itu akan segera mengalami kematian yang kematiannya disebabkan oleh ibunya Seun. Percakapan itu terjadi saat si Seun ini menemukan buku catatan milik sang polisi. Waktu si Seun ini ingin kabur dari rumahnya Yongsuk yang ada di tahun 2019. Kemudian Yongsuk ini menyuruh dirinya di masa lalu untuk jangan memberikan telepon apapun yang terjadi. Yang tentu saja menurut adegan ini, kita bisa tahu bahwa Yongsuklah yang menang melawan sang ibu dan sang polisi. Hal tersebut membuat masa depannya berubah lagi. Sang ibu yang sedang berjalan bersama Seun tiba-tiba menghilang begitu saja dari hadapannya. Serta Seun tiba-tiba tersadar dari pingsan yang sudah disergap di ruang bawah tanah. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata sang sutradara sengaja menyuruh penontonnya untuk menentukan endingnya masing-masing. Mau percaya endingnya itu si Seun bahagia dengan ibunya, atau percaya dengan Yongsuk yang berhasil menang dari ibunya Seun, yang menyebabkan si Seun ini harus disekap oleh Yongsuk sedari kecil sampai sekarang. Dan film pun benar-benar berakhir. Itulah cerita full dari film The Call. Untuk kalian yang mau request alur cerita film apa lagi, tinggal tulis di kolom komentar ya. Atau kalian bisa DM di Instagram kami di ebro.channel. Kalau menurut kami, film rekomendasian kalian seru, gue akan mencoba membahas filmnya di next episode. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Gue Erlangga pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan. Bye!